Halo sahabat sains dan teknologi, saya Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material, nama saya Enia. Beberapa waktu yang lalu kita telah mengalami pandemi dan sekarang pun masih ada. Kami berharap apa yang kita lakukan di bidang sains dan teknologi ini bisa membantu tenaga medis khususnya untuk berkiprah mempersenjatai mereka yang berjuang di lini terdepan dari kesehatan. Kami akan share banyak tentang bagaimana kita membuat ventilator dan juga mungkin jenis-jenis ventilator yang saya sendiri juga baru mengetahuinya setelah kita menelaah hal ini. Kalau dari segi teknologi tidak banyak yang kita perbaharui, hanya berbagai rekayasa saja yang kita kembangkan sehingga kita bisa mampu membuat beberapa jenis ventilator. Dan tentu saja kita masih punya targetan ke depan yang kita ingin membuat lebih dalam lagi, lebih canggih lagi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdapat dua jenis ventilator. Yang pertama, ventilator non-invasif dan ventilator invasif. Pada ventilator non-invasif, terdapat jenis Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP dan High Flow Nasal Cannula atau HFNC. Untuk invasif ventilator terdiri dari resusitator ventilator, emergency ventilator, dan ICU ventilator. BPPT mengembangkan 3 produk ventilator yang kita kerjasama dengan berbagai industri. Salah satunya adalah PT LEN, PT Polijaya, dan PT Dharma Precision Tools, di mana 2 PT yang saya sebutkan tadi adalah industri yang melakukan pengembangan elektronika, dan yang satu lagi adalah industri otomotif. Dari situ kita mengembangkan prototyping emergency ventilator yang kita buat tadinya dengan sistem akrilik, tetapi sekarang sudah trial production, dan ini sistemnya sudah lolos dari sertifikasi di BPFK. Dan dari produk ini kita inginkan nantinya bisa diproduksi massal dengan segera. Saya berharap akhir Mei kita sudah memproduksi lebih dari 200. Pada emergency ventilator ini, kami menambahkan perangkat pressure control, pressure relief valve, juga alarm yang akan berbunyi pada pressure yang sudah ditentukan. Emergency yang bisa digunakan pada saat kita mentransfer pasien dari tempat kejadian perkara hingga ke IGD, dan ventilator ini juga portable dan bisa ditempatkan di unit gawat darurat. Pada masa pengembangannya, beberapa kali kami bertemu dengan para dokter, berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, juga berdiskusi dengan Ketua Gugus Tugas Uji Klinis, dan semua yang terlibat di dalam regulasi, kebijakan, maupun teknisi dan user. User ini pada khususnya adalah dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis anestesi, dan ada beberapa dokter spesialis jantung, juga tidak ketinggalan para dirut rumah sakit yang kita ajak diskusi bersama. Karena dalam proses pengembangan ventilator ini semua stakeholder harus terlibat dan harus sepakat dengan apa yang kita lalui. Bahkan peraturan-peraturan dari Kementerian Kesehatan sudah banyak menyesuaikan dengan peraturan pada pandemi ini. Jadi Kementerian Kesehatan juga sudah membuat banyak regulasi yang lebih longgar dan lebih cepat. Pada ventilator emergency ini, kami tidak melengkapi dengan humidifier karena kegunaan dari emergency ventilator adalah dipakai pada saat pasien ditransport ke IGD sebelum masuk ke ICU, sehingga waktu transport dari TKP hingga IGD hanya memerlukan waktu kurang dari 2 jam. Dan ini sesuai dengan saran dokter atau user yang mengatakan tidak memerlukan humidifier sebelum dia masuk ke ICU. Setelah melakukan produksi 10 unit ventilator emergency ini, kami
kalibrasi, kemudian kami mengajukan surat permohonan izin uji klinik ke Kementerian Kesehatan. Izin dari Kementerian Kesehatan telah kami peroleh untuk melakukan uji klinik pra pemasaran, yaitu uji klinik yang menggunakan produk uji yang belum memiliki izin edar di Indonesia. Uji klinik pra pemasaran ini kami lakukan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Dengan kerjasama yang didukung oleh Komite Etik, kami mendapatkan izin pelaksanaannya. Sesuai dengan protokol yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, kami melakukan pengambilan 100 sampel dengan memisahkan 50 sampel dari alat dan 50 sampel dari responden. Kami lakukan untuk mendapatkan 100 sampel lengkap. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk pengetahuan dan masih ada beberapa step yang harus kita lalui bersama, yaitu uji klinis pasca pemasaran di mana kita didampingi langsung oleh para dokter dan kolek data didapat dari uji langsung pada manusia yang akan saya ceritakan kembali pada next video.